Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 SMP SMA IT Alia Islamic School. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan materi fikih, yaitu kita masih membahas tentang hukum seputar sholat berjamaah. Dan sekarang kita akan memasuki bagian yang ketiga, hukum seputar sholat berjamaah. Di antara hukum seputar sholat berjamaah yang harus untuk kita pahami, yaitu berkaitan dengan posisi imam dari makmum. Di manakah posisi imam dan makmum ketika sholat berjamaah? Yang mana kita tahu terkadang makmum itu berjumlah 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih. Terkadang ada makmum perempuan. Terkadang juga bagaimana kalau perempuan sholat berjamaah, di manakah posisinya? Maka akan kita jelaskan. Berangkat dari sabda Nabi SAW, anna Jabiran wa Jabbaran waqafa ahaduhuma an yaminih wal akhar an yasarih fa akhadha bi aydihima hatta aqamahuma khalfahu. Bahwa Jabir dan Jabbar berdiri, salah satunya di sebelah kanan Nabi dan satunya lagi di sebelah kiri beliau. Maka beliau memegang tangan keduanya hingga memberdirikan keduanya di belakang beliau. Maka yang pertama yang harus kita ketahui, yaitu makmumnya adalah laki-laki. Iya. Bagaimana dan di mana posisi makmum laki-laki? Maka ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika makmumnya itu laki-laki sendiri, dan tentu imamnya juga laki-laki, maka yang benar antara imam dan makmum itu sejajar. Makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar. Jadi makmum itu tidak di belakang atau juga tidak di samping, tapi dia sejajar, merapatkan shaf. Ya, merapatkan shaf. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, itu hadis Ibnu Abbas, di mana ketika beliau menjadi makmum Nabi SAW, maka Ibnu Abbas ya diberdirikan oleh Nabi di sebelah kanan. Ini kalau 1 orang. Bagaimana kalau 2 orang, 3 orang atau lebih? Maka yang benar itu dia berdiri, ya makmum itu berdiri di belakang imam. Dan berdirinya rapat. Jadi tidak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sebagian kita dapati seperti itu, makmum 2 orang, jadi makmum itu ada sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi yang benar itu di belakang. Ya, 3 orang di belakang, 4 orang di belakang, 5 orang di belakang. Ini jika makmumnya itu laki-laki. Ya. Kemudian bagaimana jika makmumnya itu perempuan, imamnya laki-laki? Iya. Jika makmum perempuan, ya imamnya laki-laki, 1 orang,
maka dia berada di belakang imam. Jadi bukan sejajar, walaupun suami istri. Ya, jadi makmum perempuan di belakang. 2 orang di belakang, 3 orang di belakang. Ya, 5 orang di belakang. Bagaimana kalau ternyata jamahnya itu campur antara laki-laki dan perempuan? Maka ya, posisi perempuan itu tetap di belakang. 1, 2 orang, 3 orang di belakang, paling belakang. Jadi kalau makmumnya ada 1 laki-laki dan 1 perempuan, berarti 1 laki-laki di samping imam, yang perempuan di belakang. Makmum laki-laki ada 5 orang, maka makmum laki-laki di belakang imam, di belakangnya lagi adalah makmum perempuan. Jelas ya? Nah, kemudian bagaimana perempuan dengan perempuan? Makmum perempuan, imam perempuan. Maka ya, mereka berdiri sejajar. Imam perempuan, makmum 1 perempuan, maka di samping kanan imam. Kalau 2 orang berarti berada di samping kiri. Datang lagi yang ketiga, maka berada di samping kanan. Sejajar. Terus seperti ini, sejajar. Jadi imam itu sejajar dengan makmum. Jadi bukan di belakang seperti laki-laki. Jadi imam berada di tengah-tengah. Itu yang benar. Ya. Jadi itu posisi imam dan makmum. Selanjutnya, apa yang ditanggung imam dari makmum? Kita tahu bahwasanya makmum ya, dia wajib mengikuti imam dalam banyak amaliyah dalam sholat, seperti ya ruku, sujud. Nah, ini makmum juga wajib untuk mengerjakan itu semua. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, adakah amaliyah makmum yang ditanggung oleh imam? Artinya walaupun makmum tidak melakukan itu tetap sah karena ditanggung oleh imam. Ya. Imam menanggung dari makmum kewajiban membaca surat dalam sholat jahriyah. Jadi bacaan di dalam sholat itu kan ada 2 macam. Ada yang sifatnya jahriyah dan ada yang sifatnya sirriyah. Jahriyah yaitu bacaan dikeraskan, seperti maghrib, isya, subuh, itu dikeraskan bacaannya. Ada juga sirriyah, yaitu disirkan, ya, seperti zuhur, asar, ya, itu disirkan. Maka sholat jahriyah yang benar bagi makmum adalah diam. Maksudnya fokus mendengarkan bacaan imam, tidak sibuk membaca Al-Fatihah, tidak sibuk membaca surat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, wa idza qara'a fa'ansitu. Bila imam membaca Al-Quran, maka diamlah untuk menyimak. Dan juga berdasarkan sabda Nabi, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'atun. Barang siapa mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Jadi sholat maghrib di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, udah kita fokus mendengar bacaan imam. Jangan dia sibuk membaca bacaan Al-Fatihah sendiri. Lalu apa fungsinya imam mengeraskan bacaan kalau memang tidak untuk didengarkan? Jadi imam mengeraskan bacaan tujuannya adalah agar makmum itu mendengarkan, memahami, menyimak, merenungi bacaannya. Ya. Ini yang perlu dipahami. Dan kalau sholat itu sirriyah, zuhur, asar, atau di rakaat yang ketiga pada sholat maghrib, rakaat ketiga, keempat pada sholat isya, maka ya
makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Jadi itu ya amaliyah bacaan yang ditanggung oleh imam. Berikutnya, apa hukum mendahului imam? Imam belum takbiratul ihram tapi dia udah duluan. Imam belum salam tapi makmum sudah salam duluan. Maka perlu diketahui tentang keadaan makmum bersama imam. Itu ada 4 keadaan. Satu keadaan yang wajib, yang harus, ya, dan 3 keadaan yang salah. Maka keadaan yang wajib, jamaah sekalian, yang wajib dilakukan oleh makmum ketika sholat berjamaah adalah mutaba'ah. Ini keadaan yang pertama, yang wajib. Mutaba'atul imam, mengikuti gerakan imam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Apabila imam ruku, maka ruku'lah. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Bagaimana yang disebut mengikuti itu? Imam takbir, Allahu Akbar, maka makmum pun ikut Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah disebut dengan mutaba'atul imam. Ini yang wajib, ini yang sunnah. Maka 3 berikutnya ini yang salah, bahkan menyebabkan sholatnya itu tidak sah. Yang kedua adalah musabaqatul imam. Musabaqatul imam, mendahului imam. Mendahului imam. Maka apabila mendahului imam dalam takbiratul ihram, imam belum takbiratul ihram tapi dia sudah takbiratul ihram duluan, maka sholatnya itu tidak sah. Karena syaratnya adalah dia melakukan sesudah imam, sementara dia telah melewatkan syarat tersebut. Iya. Kemudian contoh musabaqatul imam, misalnya imam belum ruku, baru dia sudah Allahu Akbar. Nah, sami Allahu liman hamidah. Jadi dia mendahului imam, maka ini nggak boleh, haram. Rasulullah memberikan ancaman, Rasulullah memberikan peringatan dan ancaman, amma yahshalladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Apakah orang yang mengangkat kepalanya dari sujud atau ruku sebelum imam tidak takut bila Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Orang yang mendahului imam bisa jadi kepalanya itu diganti menjadi kepala keledai. Yang ketiga, istilahnya itu berbarengan, ya, muwafaqah, berbarengan dengan imam. Imam ruku, Allahu Akbar, sami'allahu hamidah, Allahu Akbar, pokoknya berbarengan. Maka ini juga hukumnya tidak boleh. Dan para ulama menyebutkan hukumnya ini makruh karena menyelisih sunnah, namun sholatnya tidak batal. Kemudian yang keempat adalah mukhalafah, menyelisihi imam. Ya, seperti imam masih ruku,
tapi dia udah sujud duluan. Imam sujud tapi dia sudah bangun duluan. Maka ini jelas tidak sah. Ya, yaitu menyelisihi gerakan imam. 6. Ini ya. Hukum seputar mendahului imam. Kemudian di sini ada beberapa pelajaran penting berkaitan dengan hukum seputar menjadi imam dan jamaah. Yang pertama, siapakah orang yang berhak berada di belakang imam? Maka orang yang berhak berada di belakang imam adalah orang yang dewasa, berakal, ya, dan orang yang mempunyai keutamaan, yaitu memiliki sifat kehati-hatian dan juga bisa membenarkan bacaan imam dan memahami fikih sholat berjamaah. Artinya kalau imam batal, maka dia harus maju melanjutkan imam, ya. 6. Jadi ini orang yang berhak berada di belakang imam. Hikmah dari anjuran ini adalah agar mereka mengambil tata cara dan bacaan dari imam, meluruskan bacaannya bila hal itu diperlukan, dan bila terjadi sesuatu dalam salat maka imam bisa menunjuk salah seorang dari mereka sebagai penerusnya. Kemudian yang kedua, anjuran untuk berada di shaf yang pertama. Para makmum dianjurkan untuk maju ke shaf yang pertama, terutama bagi kaum laki-laki, berusaha mendapatkannya dan waspada supaya tidak tertinggal. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, taqaddamu fa'tamu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Majulah dan hendaklah kalian mengikutiku, dan hendaknya orang yang sesudah kalian mengikuti kalian. Dan Nabi memberikan anjuran, lau ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahammu. Seandainya manusia mengetahui pahala di balik azan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian padanya, niscaya mereka benar-benar melakukan undian. Adapun kaum wanita, maka mereka dianjurkan berdiri di shaf yang paling terakhir. Iya. Kemudian yang ketiga, yaitu diperintahkan dalam salat berjamaah untuk meluruskan dan merapatkan shaf, menutup celah kosong pada shaf, menyempurnakan shaf yang awal, lalu shaf berikutnya. Imam dianjurkan untuk memerintahkan makmum agar meluruskan shaf, mengisi celah yang kosong pada shaf sebelum memulai solat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk kesempurnaan solat. Kemudian apa hukum solat orang yang sendirian di belakang shaf? Solatnya orang yang bersendirian di belakang shaf tidak sah. Ya, seorang laki-laki yang berdiri sendirian di belakang shaf itu tidak sah, kecuali kalau memang shafnya sudah penuh. Rasulullah mengatakan, la solata limunfaridin khalfas shaffi. Tidak ada salat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hukum seputar salat berjamaah. Semoga kalian bisa memahami, mengilmui, dan saya harap kalian mencatat apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.